Mas, ini ketutupan kamera di belakangnya. Sip. Dah. Oke. Ya, hari ini saya melakukan tes kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Fatmawati sebagai syarat administrasi dari pendaftaran calon wakil presiden yang insya Allah akan saya setorkan tanggal 19 bersama Mas Anies. Saya tadi memulai tes kesehatan ini dari pemeriksaan darah, kemudian urin, kemudian fisik, lalu foto torak rongsen, kemudian diakhiri dengan psikotes wawancara. So far kita tunggu hasil semua itu sehingga kita bisa tahu perkembangan kesehatan saya, dan sejauh ini sih alhamdulillah baik. Tensi saya bagus, normal. Kalau Pak Anies sendiri akan melakukan tes kesehatan kapan? Karena kan gabung barengan. Iya, rencananya sih tadi bareng, tapi nggak tahu mungkin masih ada acara. Pokoknya sebelum tanggal 19. Sebenarnya persyaratan lainnya udah lengkap atau kayak gimana? Sudah, insya Allah lengkap semua. Semua administrasi sudah kita siapkan. Tinggal ini tambahan baru sebetulnya. Biasanya kan nggak perlu surat seperti ini. Maksudnya langsung hari ini? Moga-moga kalau nggak hari ini ya besok pagi. Apa itu? Sudah semua. Terus agenda barengan sama Pak Anies, kapan lagi nih besok? Apakah nanti malam nih ada di acara di Tebet? Malam ini di Tebet, moga-moga bisa bareng. Terus besok pagi di Jawa Timur ada banyak titik sampai malam. Lusa di Jawa Timur juga masih. Pendaftarannya nanti tanggal 19. 19 pagi. Itu jadi akan cawan dulu ke PKS, ke PKB dan Nasdem. Terus Masih dimatangkan oleh Baja. Saya tunggu perkembangan Baja dulu. terus isu lain terus PJ Gubernur Jawa Barat dilaporkan ke Ombudsman gara-gara kemarin yang acara Pak Anies tiba-tiba ditumpuk terus di gedung Kim. Ya tentu di era demokrasi ini tidak perlu memilah-milah, memilih-milih, semua di fair saja. Jadi nanti kalau ada pelarangan ini itu malah kontraproduktif buat pemerintah. Ini kan PJ Gubernur adalah orangnya Pak Jokowi ya, bahkan masih punya jabatan di istana. Ya, apakah ini cara-cara dari istana gitu untuk menghalau Pak Anies dan Caimin ya? Saya nggak tahu. Terus tapi melihat menjadi wakil yang tidak mengizinkan untuk mendukung Amin, boleh dia masuk koalisi manapun tapi tidak ke Amin, gimana? Ngapain ditanggapi? Gak ngaruh. Ya sudah, nggak usah ditanggapi. Survei SMRC di Jawa Timur, pemilih NU di Jawa Timur itu Caimin dan Mas Anies itu masih 10% kalah dari pasangan Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Tanggapannya, Cak? Ya, semua survei kita jadikan cambuk ya, untuk jadi motivasi semakin bergerak ke masyarakat, semakin menjadi bagian dari kerja-kerja sistematis, dan kita akan, yang paling penting kan survei rakyat tanggal 14 Februari. Tapi tanggapannya Nggak penting. Ke suara sendiri, ke keyakinan Caimin tetap maju, dan suara di PKB sendiri akan. Pokoknya finalnya kita tunggu aja tanggal 14 Februari. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Gus, statementnya Bu Yeni Wahid ini akan memecah suara PKB, suara Jaktim? Enggak lah, kan setiap pemilu beda pendapat biasa. Setiap pemilu beda. Tapi nggak berniat untuk main itu silaturahmi. Nanti kita lihat. Tentu kita mendekatin semua pihak lah, apalagi keluarga. terus tanggapan kemarin Pak SL ditangkap sama KPK kemarin. Ya, semua proses hukum harus dilaksanakan transparan, adil, tidak partisan, semua menjadi bagian dari penegakan yang objektif. Gus Kotor ya Gus, SL ini mempengaruhi suara Banyak. Yuk ya, Pak Dokter, terima kasih ya. Terima kasih semuanya.